Selamat siang pemirsa, aksi teror mengguncang ibu kota Prancis, Paris. Penembakan dan ledakan melanda 7 lokasi di kota Paris. Lebih dari 150 orang dikabarkan tewas dalam aksi teror tersebut. Presiden Prancis François Hollande yang sedang menonton pertandingan sepak bola antara Prancis dan Jerman berhasil selamat dievakuasi dari Stadion Stade de France. Bersama saya Winda Irawan, inilah kabar siang selengkapnya. Pemirsa, lebih dari 150 orang tewas dalam peristiwa penembakan yang terjadi di beberapa titik di ibu kota Prancis, Paris. Salah satu lokasi yang terdampak parah dalam penyerangan kelompok bersenjata adalah gedung konser Bataclan. Prancis digoncang aksi teror. Jumat malam, aksi penembakan dan ledakan terjadi di sejumlah wilayah di pusat kota Paris. Sekelompok orang bersenjata menyerbu sejumlah lokasi umum di kota ini. Salah satunya adalah gedung konser Bataclan. Saat penyerangan terjadi, di gedung tersebut tengah berlangsung konser grup hard rock asal California, Eagles of Death Metal. Menurut saksi mata, saat konser tengah berlangsung, 3 orang pemuda datang dan serta-merta menembakkan senjata api kepada para penonton konser. Para pelaku pun menyandera pengunjung gedung konser Bataclan. Ratusan orang tewas akibat penyerangan di gedung ini. Kepolisian Prancis pun segera bertindak untuk membebaskan para sandera. Dalam aksi baku tembak dengan pelaku, polisi pun menembak ketiganya. Penembakan kelompok bersenjata juga terjadi di sekitar gedung teater Bataclan yang berada di Arrondissement 11. Para pelaku menyerang kafe-kafe yang berada di sekitar jalan ini. Di saat yang bersamaan, di Stadion Stade de France, aksi bom bunuh diri pun terjadi saat laga persahabatan dengan Jerman tengah berlangsung. Laga ini dihadiri oleh Presiden Hollande. Polisi pun segera mengevakuasi para penonton yang berada di stadion ini. Akibat aksi penembakan dan peledakan di ibu kota Prancis ini, setidaknya lebih dari 150 orang tewas. Aparat yang terkait pun telah menutup sejumlah perbatasan Prancis dan menyatakan negara dalam keadaan darurat. Rangkaian penembakan dan ledakan mengguncang kota Paris, Prancis. Salah satunya terjadi di gedung konser Bataclan dan sempat diabadikan melalui kamera ponsel. Suara ledakan besar di dekat gedung konser Bataclan ini sempat terekam melalui kamera ponsel. Ledakan tersebut merupakan satu di antara rangkaian serangan lainnya yang mengguncang kota Paris, Prancis. Selain ledakan, rangkaian suara tembakan senjata otomatis juga terdengar di sekitar gedung yang menjadi lokasi penyanderaan. Penyerangan tersebut terjadi setelah Presiden Prancis François Hollande mengerahkan pasukan keamanan ke beberapa titik di penjuru kota Paris. Hingga kini, lebih dari 150 orang tewas, di mana 100 orang diantaranya korban yang berada di teater Bataclan. Presiden Prancis François Hollande melalui pidatonya di televisi dan radio telah mengumumkan situasi negara dalam kondisi darurat. L'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. Nous savons d'où elle vient, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes. Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid
Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur, il y a l'effroi. Mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Il y en a encore qui sont extrêmement difficiles. C'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris. Je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Vive la République et vive la France. Sementara itu atas nama bangsa Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita mendalam terkait aksi teror di Paris, Prancis. Menurut Jokowi, terorisme apapun bentuk dan alasannya tidak dapat ditolerir. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam atas musibah yang menimpa rakyat Prancis. Pemerintah dan bangsa Indonesia mengutuk keras kekerasan dan kekejaman yang terjadi di Paris. Terorisme dengan alasan apapun tidak bisa kita toleransi. Dan Indonesia menunjukkan kemampuan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi terorisme. Lalu bagaimana kondisi terkini di Paris? Segera kita bergabung dengan Ash Haryadi, Wakil Dubes Republik Indonesia di Prancis. Bapak Ash Haryadi? Ya, siap. Selamat pagi. Pak Ash Haryadi, setelah penyerangan yang terjadi malam tadi, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Sampai sekarang yang masih dilakukan adalah oleh tim medis, pada umumnya masih menangani para korban dan umumnya memang dilakukan oleh rumah sakit setempat, yaitu di Paris nomor 15, wilayah Paris nomor 11. Pak Haryadi, apakah sudah ada data apakah memang ada warga negara Indonesia yang menjadi korban akibat serangan tersebut? Sejauh ini alhamdulillah tidak kita peroleh data, tidak diperoleh laporan dari para warga kita di berbagai kantong masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, sehingga data tersebut diharapkan tetap seperti itu. Jadi bisa dipastikan dari lebih dari 150 korban tewas tidak ada warga negara Indonesia di dalamnya? Memang tidak ada keterangan resmi sejauh ini oleh pemerintah Prancis. Namun dari pengecekan para warga kita yang ada di Paris, di Prancis dan sekitarnya tidak ada laporan tersebut. Sedikit saya tambahkan, memang ada 5 warga kita yang kita tampung di KBRI. Itu semata-mata karena kesulitan transportasi. Mereka tidak bisa pulang karena transportasi yang dibutuhkan dihentikan. Ya. Tadi Anda mengatakan bahwa memang transportasi saat ini sedang dihentikan pada saat serangan berlangsung. Bisa Anda ceritakan di mana Anda pada saat itu? Saya sendiri jauh dari tempat kejadian, sedikit di luar kota Paris, dan kita tidak mendengar apa-apa. Setelah peristiwa terjadi, baru kita sadar bahwa terjadi peristiwa tersebut, dan kebetulan saya juga memakai transportasi umum yang pada waktu itu masih berjalan, namun sudah diumumkan bahwa di poin-poin tertentu akan ditutup gitu. Jadi para penumpang sudah aware bahwa ada kejadian yang luar biasa tersebut. Pak Haryadi, apakah sudah ada informasi resmi mengenai apakah ada pihak yang telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut? Nampaknya belum ada, tapi dari pernyataan pemerintah Perancis, arahnya memang ke kelompok Islamic State gitu, disebut-sebut seperti itu di media massa. Baik, Pak Haryadi, ini melihat serangan di 7 titik di Paris, apakah kedepannya akan ada travel warning begitu bagi warga negara Indonesia untuk ke Paris? Kita tentunya menyerahkan ke pemerintah pusat di Jakarta mengenai hal tersebut. Namun dari porsi kami perwakilan RI di Paris ini sudah mengeluarkan himbauan tertulis dan sudah kita sebarkan untuk dipahami para warga negara Indonesia
Namun yang kami pelajari transportasi baik udara, darat ataupun yang lainnya tidak terpengaruh dengan hal ini. Artinya penerbangan juga tetap normal, kereta api juga akan berjalan seperti biasanya. Baik, sebelum serangan ini berlangsung memang ada ancaman teror begitu ya di Gare de Lyon atau salah satu stasiun di Prancis begitu. Apakah sekarang aktivitas transportasi di Gare de Lyon sendiri sudah berjalan atau memang masih diberhentikan? Kami tidak mendengar di Gare de Lyon dihentikan atau tidak, bahwa ada ancaman. Memang terjadi beberapa kali sebelum ini. Hanya yang nampaknya di luar dugaan adalah serangan yang begitu besar, bahkan disebut terbesar setelah Perang Dunia Kedua terjadi di Paris ini.